teman-teman semuanya, apa kabar hari ini guys? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman, video ini bersifat general reading ya. Bisa resonate, bisa juga enggak, bisa juga energinya ini vice versa teman-teman. Ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya, dan terima kasih banyak teman-teman sudah hadir. Selamat menonton. Ini energi seseorang ya yang saat ini tidak komunikasi dengan kamu. Oke, kita lihat. Ada King of Cups di sini, guys. Di Januari 2026 ini, ya, yang tidak berkomunikasi ini ya. Dia saat ini ada sesuatu yang sedang dia kejar di sini. Sesuatu yang sedang dia fokuskan, sesuatu yang dia ingin goda mungkin. Mungkin dia punya inceran baru ya, ada sesuatu yang ingin dia tawarkan kepada seseorang tersebut, yang ingin dia kejar, yang ingin dia dekatin gitu, dan sedang dia fokuskan di Januari 2026 ini. Mungkin aja ini memfokuskan terhadap apa gitu ya, yang mau dia tuju. Bisa aja ya ini tentang pencapaian dia gitu ya. Bisa aja ya dia lagi mau ngebangun usaha, mau ngebangun apa namanya tuh, mungkin tempat belajar gitu ya. Aku ngerasa kayak orang ini tuh punya kedekatan emosional dengan anak-anak ya. Sehingga dia seperti menyukai tentang sekolahan, menyukai tentang sebuah tradisional tari-tarian gitu ya. Dan feeling aku sih sepertinya dia memang sedang mengincar sesuatu di sini ya. Ini tentang seseorang sih yang sampai dengan detik ini tuh dia pengen banget memiliki orang tersebut. Ya. Namanya udah nggak komunikasi guys ya. Jadi dia ini juga mau semacam apa ya, kayak menargetkan sesuatu lah gitu. Ada As of Swords di sini, kayak ngerasa lagi yang dia inginkan ini susah banget didapat gitu guys. Dipikirin gimana caranya ya. Aku ngerasa kayak dia sedikit kebingungan. Kebingungannya barangkali orang yang ingin dia miliki di sini menolak dia gitu ya. Atau mengenal kamu. Jadi dia kayak ya merasa tidak enak gitu sama kamu. Atau yang aku lihat di sini, kemungkinan besar yang dia incar ini masih punya pasangan. Ya, sehingga buat dia ini kayak susah gitu loh buat diperjuangkan, tapi dipikirin mulu sama dia. Nah, di bulan Januari ini dia lagi puyeng nih. Gimana caranya bisa naklukin seseorang yang dia mau ini. Ada The Devil, ya kan? Kebiasaan dia ya guys ya. Mungkin kebiasaan buruk bisa dibilang gitu. Kalau dia ini tukang selingkuh gitu ya, maka dia memang gak akan pernah berhenti mencari-cari terus gitu. Cara untuk memuaskan dirinya dia, cara untuk membuat dia ini ya selalu senang gitu dengan kebiasaannya tersebut. Ini dia kecanduan sih kalau aku lihat tentang sesuatu hal yang negatif ya, sehingga dia sulit sekali untuk membebaskan dirinya, untuk menyehatkan dirinya, untuk hidup dalam keadaan lebih baik dan positif. Aku ngerasa kayak orang ini tuh terbebanin banget loh guys. Ini nggak gampang buat dia ada di posisi kayak gini. Dia juga agak kebingungan. Kenapa? Kenapa dia punya kebiasaan yang sulit sekali untuk dia sudahi gitu. Dan di Januari 2026 ini ya pencapaian dia itu tetap aja ada disisipkan sesuatu hal yang berbau tidak baik gitu ya. Dan hal ini nantinya juga akan mendatangkan celaka buat dirinya dia kalau dia tidak mau sadar gitu ya. Aku ngerasa kayak ini kecanduan yang tidak bisa terobatin, sehingga dia nantinya akan terjebak ke dalam sebuah pusaran permasalahan. Salah satu orang yang pernah dia dekatin ini ya kemungkinan besar bikin masalah gitu, sehingga di sini hubungannya jadi toksik, bahkan jadi permasalahan yang berkepanjangan. Dan hal itu aku ngerasa dia ini banyak yang membenci dia gitu secara tidak langsung. Mungkin dia sudah banyak sekali orang yang cut off sama dia karena tidak bisa berhubungan lama gitu. Dan pada akhirnya dia menemukan
satu kebingungan, di mana dirinya kok susah melepaskan dari kebiasaan ini, yang aku ngerasa kayaknya sekarang-sekarang ini kayak dia ngerasain sakit gitu, mentalnya tuh gimana ya guys ya, kayak ada tekanan untuk berubah, tapi dia nggak bisa, menahan nafsunya, menahan keinginannya itu gitu. Sehingga dia ya sering sekali masuk lagi ke satu persoalan yang dia sendiri sebetulnya sangat takut berada di dalamnya. Bisa aja di sini kan jadi termasuk materi juga berantakan teman-teman karena kebiasaan ini. Ya, karena dia harus memuaskan dirinya, membentuk dirinya jadi apa ya, menarik gitu, sehingga kan banyak mengeluarkan uang untuk menarik perhatian, untuk bisa, membuat seseorang itu suka sama dia ya. Bahkan mungkin dianya harus punya sifat royal, itu kan juga akan menghambur-hamburkan harta yang dia punyai. Mending kalau kayak raya, kalau enggak guys ya, dia terjebak ke dalam permainannya dia sendiri, kebiasaannya dia sendiri yang akhirnya nanti akan mencelakakan dia. Ya, ini bisa juga ada karma buruk yang terjadi di depan nanti kalau dia tidak sadar. Ini ada Six of Cups. Perasaan dia ini di Januari ini dia keingetan sama kamu. Ya, ada feeling nostalgia yang pernah terjadi di antara kalian. Ini juga aku ngerasa kayak kalian nggak komunikasi, tapi di dianya ini masih terus kepikiran sama kamu. Hubungan dalam asmara, perjalanannya itu nggak mudah buat dia lupakan. Yang paling-paling berkesan di dalam hubungan percintaannya itu adalah dengan kamu. Aku ngerasa ada tertarik sekali dia saat ini energinya kepada diri kamu. Memorinya itu terus eh, seperti menarik masa bersama dengan kamu dahulu di mana kalian ini ya pernah merasakan kebahagiaan gitu. Dan ini aku ngerasa dari sini dia merasa down gitu ya. Dan di sini membuat dirinya pada akhirnya memiliki kebiasaan yang seperti yang tadi saya sudah jelaskan, terhenti untuk sedikit waktu gitu karena dia teringat dengan kamu, ada perasaan ingin kembali kepada kamu. Jadi kemungkinan besar gini guys, dia mencoba nih buat deketin orang. Pada saat dia sudah mendekati, sudah mencoba komunikasi, yang terjadi apa? Dia tidak bisa melupakan kamu, apalagi di sini ada the devil, ya. Jadi aku ngerasa kayak dia kangen sama perhatiannya kamu. Dia kangen sama cara kamu mencintai dia, cara kamu menyayangi dia. Dari orang yang dia targetkan ini tidak memenuhi syarat, tidak seperti kamu gitu. Sehingga sudah pasti, udah jelas banget nih, orang yang dia deketin ini nggak bakalan lama, paling 2-3 hari udah, seminggu lah paling lama udah di-cut off sama dia, bisa, nggak dapetin chemistry, nggak dapetin keromantisan, keinget kamu terus. Tapi sama orang yang saat ini sedang dia dekati tidak merasakan sesuatu yang pernah dia rasakan bersama dengan kamu. Akhirnya kayak ilfeel gitu loh guys, ya. Jadi dia kecanduan sama energi kamu, keinget sama kamu. Meskipun ya memang dia punya keinginan untuk mengganti baru, untuk melakukan usahanya juga udah dia terapin, tapi pada saat bertemu tidak ada chemistry itu, tidak ada rasa suka itu, tidak ada rasa ingin untuk meneruskan hubungan itu. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali kepada kamu dan dia mengingat bagaimana langkah dulu awal kalian pernah bersama. Diingat sama dia guys, dia pengen melakukan hal yang sama lagi kepada kamu, kepengen datengin kamu gitu. Jadi orang ini kecanduan sama energi kamu yang dia ngerasa kayak kamulah orang yang paling terbaik yang saat itu yang dia miliki. Sampai dengan hari ini kamu tidak komunikasi, tapi buat dia kamu ini tetap ya berkesan di hati, nggak ada saingannya. Sampai mungkin dia dicap ya dibilang gonta-ganti, sebenarnya belum pernah dia lama gitu ngejalin hubungannya nggak seperti kayak kamu. Ya cuman kenalan, ngobrol, ketemu, ilfil, tinggalin. Ya kan, kejar lagi, teleponan, ketemuan, ilfil. Kayak gitu aja. Sebenarnya dia pengennya ke kamu gitu. Cuman ini aku ngerasa kayak ada satu bentuk yang dia tidak mengerti kenapa dia merasakan kecanduan tentang kasih sayang gitu, tentang
kemesraan, tapi tidak bisa dengan orang lain ya. Di Six of Cups di sini justru bisanya cuma sama kamu, terbangkitkannya gairah itu, hasrat itu ya cuma sama kamu. Aku ngerasa kayak dia ini ya keingetan terus gitu saat kalian bersama tuh kayak gimana, bagaimana sih kamu nerapinnya gitu ke dia sampai dianya itu lupain kamu tuh susah. Jadi di 2026 ini energi dia seperti itu teman-teman, masih kebayang sama kamu, kayak perjalanan sama kamu itu yang paling baik gitu, yang paling bagus, yang paling ya nggak pernah bisa dia banding-bandingin sama yang lain, dia ngerasain guys. Dan aku ngerasa juga dia di sini sedang ingin memperjuangkan kamu lagi di sini. Ada niat guys, ini Seven of Wands, ada niat mau memperjuangkan lagi perasaannya dia, keinginannya dia untuk mendekati kamu. Dia ada rasa rindu. Ternyata dia belum hilang ya. Ternyata pada saat dia dekat sama orang lain, kamu selalu hadir dan membuat dia ya akhirnya melepas orang-orang itu, melepas kebiasaannya dia. Walaupun saat ini terlihat kayak kalian berjarak, tapi di dalam batinnya dia ingin berusaha untuk bisa ngedeketin kamu lagi. Di sini ada sesuatu sih yang aku lihat ya, yang mau dia fokuskan ya, nanti dia mungkin juga apa ya kayak mampulah memperjuangkan perasaannya dia terhadap kamu. Nanti mungkin dalam waktu tidak lama kamu akan dikejar lagi sama orang ini teman-teman. Tapi memang dengan alasan kamu tidak mau menerima dia, tidak mau mengangkat mungkin komunikasi ya dari dia, ini kebiasaan dia yang suka begini ya. Tapi tahu nggak sih, kamu mungkin menuduh dia ini suka selingkuh, suka gonta-ganti gitu ya. Tahu nggak, sekarang udah enggak, ini dia memang mokusin gitu, pengen ngelupain kamu. Tapi pada saat dia 1, 2, 3 orang yang mungkin dia temui, seperti apa yang tadi aku bilang, ya diincar, teleponan, ketemu, ilfil gitu terus. Karena kamu yang menguasai jagat hatinya, jagat pikirannya. Sehingga di sini ada yang namanya semangat muncul untuk kembali lagi memperjuangkan perasaan dia terhadap kamu, ada feeling dia ke kamu gitu loh. Gimana ya kalau diperbaiki aja, jadi ada tantangan yang membuat hatinya ini ya berdebar-debar gitu loh, berdebar-debar seperti takut kehilangan, merasakan jatuh cinta lagi. Dia ngerasa kayak kamulah orang yang terbaik yang pernah dia miliki. So kesannya tuh kayak, "Idih, kamu tuh nggak bisa digantikan." Di hatinya ada kamu seorang, di hatinya hanya kamu yang dia cintai ternyata gitu. Dia melakukan semua itu ya merusak dirinya, akhirnya dia sadar bahwa tidak ada cinta di orang lain, tidak ada energi yang dia mau di orang lain. Justru dia merindukan energi kamu karena aku ngerasa orang ini sudah mencintai kamu. Jadi pada saat udah nggak komunikasi gini dia baru ngerasain. Kayak apa kamu ini? Percayalah teman-teman, percayalah kepadaku ya guys. Dia memang jelalatan ya. Tapi saat kamu udah nggak komunikasi lagi, demi Tuhan, dia nggak ada chemistry dengan orang-orang baru itu. Kebanyakan dari mereka tuh cuma sebentaran doang. Penasaran aja, tapi pada saat dideketin itu emang energi kamu tuh ya ampun menguasai gitu ya di hati, di pikirannya. Gimana dia bisa bermesraan dengan orang lain? Nggak bisa. Kita lihat lagi seseorang yang tidak berkomunikasi ini energinya di bulan Januari seperti apa. No, kan ada Nine of Swords. Dia searching nyari tahu lah tentang kamu. Mungkin kamu ngerasa kayak ini ada akun palsunya siapa ya, kayak kenal gitu ciri-cirinya. Nah tuh dia tuh dia penasaran sama kamu, gimana sekarang sih kamu nggak pernah dia hubungin, ada perubahan nggak nih gitu. Wow, kamu tambah seksi dong, wow kamu tambah menarik, wow kamu tambah mempesona. Pikiran orang yang kayak gini nih ngerti kan. Wow, tapi dia takjub sama perubahan kamu nggak kecarian, kamu nggak sakit gitu ya, diabaikan. Dia merasa kayak ada tarikan di mana tuh kayak mengagumi kamu luar dalam. Ih, dia bangga banget memiliki kamu. Bikinlah dia puisi, diam-diam ya, mengeluarkan semua unek-uneknya. Ternyata kamu adalah orang yang satu-satunya yang dia cintai. Dia belum pernah mencintai sedalam itu hanya dengan kamu. Dia tidak bisa dekat loh sama orang lain. Itu karena energi kamu.
Aku ngerasa di sini tuh kayak dia nih sering berusaha terus untuk terkoneksi dengan kamu. Emang kelihatannya orang ini tuh bisa dibilang ya tidak baik lah ya guys ya, historinya nggak baik lah gitu. Tapi mana tahu gitu, kamu nggak ngerti, hatinya ternyata tertuju kepada kamu terus, bahkan kepoin kamu terus. Jadi saat kalian nggak komunikasi itu dia dikasih rasa itu sama Tuhan. Ini kan ada energi the devil ya, ada energi karma di mana apa yang sudah kamu lakukan dengan tulus, bagaimana kamu bersikap kepada orang ini tuh nantinya nampak guys, karma itu muncul. Dia ngerindukan kamu, kecanduan sama energi kamu. Akhirnya apa? Sering ngelamunin kamu di sini, searching-searching itu juga dia sambil ngelamunin kamu, sedang mencari jalan gimana ini bisa kembali lagi. Belum benar-benar putus ya wajar dia masih punya perasaan gini, tapi kalau memang sudah lama gitu bertahun-tahun, aku yakin sekali kalau orang ini tuh tidak menemukan cinta sejatinya, bahkan tidak menemukan kepuasan pada orang lain. Ya, di sini ada Queen of Cups, dia selalu kayak berharap terus nih ke kamu, berharap kamu ini ya apa ya, semacam bisalah gitu dia temuin lagi. Dia sering melihat-lihat kamu gitu ya melalui media sosial, justru malah menambah nyaman dengan membayangkan kamu, merindukan kamu, ada rasa kepuasan. Namun aku ngerasa di sini memang dia tidak cukup ada keberanian untuk mendekati kamu, tapi dia punya punya niat untuk ngedeketin kamu karena dia memang pengen kembali lagi ngejalanin hubungan sama kamu. Kenapa? Karena kamu terbaik. Itu yang dia rasakan. Dan yang aku lihat lagi karena dia memang sudah jatuh cinta sama kamu. Ada The Emperor. Orangnya keras kepala banget. Udah tahu dia lagi kangen. Udah tahu cuman kamu doang yang bisa naklukin ya perasaannya dia. Tapi dia gengsi. Tapi di dalam lubuk hati yang paling dalam kamu keingetan terus. Lagi makan keingetan, lagi duduk keingetan, lagi berdiri keingetan, mau jalan kemana keingetan, apalagi mau tidur diinget dan keingetan, diinget dan keingetan. Gimana coba dia bisa lupainnya? Tambah dalam kan perasaan cintanya sama kamu. Dan pada akhirnya apa? Dia kesel sendiri sama energinya dia. Tapi percayalah, di di sini muncul aku melihat kayak dia ini akan ada perubahan di versi terbarunya dia. Yang paling terbaik yang dia miliki. Dia mau berubah. Kalau memang saat itu dia selalu gonta-ganti, ya mungkin kamu adalah yang terakhir dan untuk terakhir kalinya dia tidak lagi mau menerima siapapun yang datang kepada dia, bahkan mungkin dia tidak mau lagi berusaha mencari yang lain selain kamu. Di sini dia pengen berubah, ada perubahan besar nanti terhadap energi dia, di mana tahun 2026 ini dia akan memfokuskan perjalanannya lagi dan dia akan ngedatengin kamu. Aku rasa ini kamu harus berhati-hati ya. Kalau dia memang sesuai kondisinya seperti apa yang kamu mau, dalam keadaan baik-baik saja, tidak kurang satu apapun, kenapa enggak kalau diterima? Tapi kebiasaan ini akan muncul gitu. Tapi ini terserah Anda, teman-teman. Tapi yang aku lihat ya kamu penakluknya. Jadi aku rasa dia udah stop sampai di sini, nggak akan melakukan sesuatu yang seperti apa kamu takutkan itu. Akan berubah jadi versi terbaiknya dia, the dead guys. Jadi kalau memang dia orang yang nggak bisa tenang, nanti akan tenang pada saat dia sudah menyatu lagi dengan kamu. Ada ketenangan, ada kefokusan yang bakalan dia terapkan karena dia ingin hidup yang bahagia juga. Dia juga sama seperti manusia lainnya, teman-teman. Ingin punya kehidupan yang mau bahagia. Jadi, dalam waktu dekat ini, cepat atau lambat di 2026 ini, entah di Januari awal atau di pertengahan atau setelah Januari 2026 ini, dia akan mendatangi kamu. As of Wands, dia mau ngajakin ketemuan, nawarin lagi hubungan sama kamu. Ya, aku ngerasa dia memang gak bisa move on dari kamu. Energi kamu yang luar biasa, kamu itu hangat ya, perhatiannya hangat, terus juga punya prediksi kuat kamunya, sehingga kamu selalu ngasih tahu dia untuk hati-hati, suka nasehatin dia yang baik-baik, dan itu benar-benar terbukti dan jelas dia ngalamin, dia keingetan sama kamu. Kamu bukan cuman mencintai dia, tapi menyelamatkan hidup dia dari berbagai
masalah dan bahaya dalam kehidupan sehari-hari karena orang ini ceroboh. Karena orang ini tuh apa ya, kayak orangnya nggak pedulian gitu sama sama perbuatannya sendiri, tapi adanya kamu sebagai pembimbing ya, yang menyetir dia mungkin gitu. Tapi memang orang ini lama-kelamaan luluh hatinya. Ini sekarang dia udah ngerasain dia kangen sama kamu, bahkan ada keinginan dia untuk mendatangi kamu. Harapannya seperti itu, masih ada harapan gitu. Jadi dia ngerasa kayak dia masih ada harapan dan dia akan melakukan perjuangan itu untuk kembali menjalin hubungan sama kamu. Kalau dia ngechat kamu atau nelpon masih diangkat, berarti kan ada ini ya, ada kesempatan ya, dan dia ngerasain itu. Kalau dia belum sama sekali ngelakuin, berarti dia lagi berpikir. Tapi yang aku lihat di sini dia mungkin sudah melakukan. Makanya nanti tahun ini kalian bisa deket kalau kamu mau ya di sini. Ini dengan syarat ini kalau kamunya mau. Tapi yang aku lihat sih memang dia kepikiran kamu terus ya, karena ini kamunya waktu lagi pacarannya itu beda dari orang lain. Kamu bersikapnya itu seperti apa yang dia mau. Jadi dia pernah ngedambain gitu ya sebelum ketemu sama kamu, sosok pasangan itu mau kayak gimana, terus tipe romantisnya kayak apa, terus tipe perhatiannya kayak gimana, tipe tipe fisiknya seperti itu ada di kamu semua, guys. Makanya sekarang ini kalian gak komunikasi, dia cari lagi gitu ya untuk nargetin dideketin sama dia, nggak berhasil untuk ngelupain kamu. Bahkan cintanya bertambah dalam terus, tumbuh tumbuh tumbuh, akhirnya kan lebat ya. Nggak bisa nggak bisa nyingkirin kamu, siapapun yang mau mencoba untuk hadir di dalam hatinya dia, nggak kapan dia sih ya bisa kembali lagi menjalin hubungan. Ya, orang ini usianya udah dewasa teman-teman, atau kebalikannya orangnya eh, tinggalnya LDR kalian saat ini ya, orangnya cerewet, bawel gitu, dan orangnya juga agak galak gitu, tapi dia penyayang, dia pengasih, suka sama anak kecil. Nanti kalau udah rumah tangga gitu ya, dia sayang sekali sama anaknya, dia bertanggung jawab sama anak-anaknya. Kalau dia nggak bekerja di perusahaan, mungkin dia bekerja berdikari tapi kerja keras, pantang mundur. Orang ini getol banget kalau urusan pekerjaan, dan dia juga hobi bermain media sosial. Tapi kelak kalau kalau sudah bersama, dia akan bekerja sama dengan kamu, nantinya akan menghasilkan keuntungan, ada uang nanti di dalam sana kalau kalian kerja sama. Ini yang aku lihat, kalau kalian sampai kerja sama dalam usaha media sosial ini akan berhasil, karena kelihatan banget di sini tuh kayak semangatnya sama-sama besar, orangnya sama-sama agresif. Aku lihatnya mungkin dia secara visual pendiam, tapi kalau sama kamu dia tuh bawel, banyak ngatur gitu ya, seperti profesional pada umumnya gitu. Padahal dia orang yang introvert banget loh, orang yang susah banget untuk ketemuan sama orang, tapi pemikir memang. Pemikir yang handal, dan dia juga pekerja keras. Perasaannya memang dalam, udah dalam banget sama kamu, karena dari awal sebelum kalian ketemu itu ya dia memang sudah mengagumi kamu lebih dulu. Ya wajar kalau dia susah banget ngilangin perasaan cintanya sama kamu, karena dia yang naksir duluan. Orangnya memang gengsian, tapi sepanjang hari dimanapun berada, kamu selalu ada di hati dan di dalam pikiran dia. Jadi dia nggak pernah bisa ngelupain kamu, bahkan dia ada perjanjian dengan dirinya sendiri untuk berubah menjadi lebih baik lagi ya, agar dia mendapatkan respon ataupun juga dapat kesempatan dari kamu untuk bersama dengan dia lagi ya. Ada Ace of Wands, energinya kayak gitu, seseorang yang saat ini tidak berkomunikasi dengan kamu. Oke guys, kita lihat ya, ini zodiak di readingan kita hari ini ada siapa aja. Scorpio, lalu ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Capricorn, ada Pisces, lalu ada Leo, ada Gemini, ada Scorpio, ada Aries, ada Scorpio, ada Aries. Oke teman-teman semuanya, kita lihat inisialnya, semoga pembacaannya resonate ya. Oke teman-teman semuanya, ambil yang baik-baiknya saja, buang yang buruknya, dan terima kasih banyak sudah hadir.
Semoga diberikan kesehatan panjang umur dan dimudahkan teman-teman dalam mendapatkan rezeki dan dilancarkan dalam usahanya. Semoga dengan panjang umur dijauhkan dari segala penyakit yang berbahaya, penyakit medis maupun non-medis, penyakit berat yang tidak ada obatnya, dan penyakit yang ringan yang itu juga akan berakibat fatal ya kalau sering terjadi, akan menguras banyak energi dan isi kantong. Semoga Tuhan melindungi kita semua dari mara bahaya penyakit yang ada di dunia ini, dan semoga kita selalu dilindungi dari orang-orang yang ingin berbuat jahat. Jaga diri, jaga ucapan, selamat menjalankan aktivitas teman-teman semuanya. See you next video guys. Bye-bye semua.